Yang di sini udah bahas semua ya? Mbak Sulis sudah ya, Mbak ya? Lupa Aku, aku. Aku belum, Will. Loh, Oh, Gencar belum dah? aku sudah. Dimulai dah. Tapi aku juga agak nggak jangkep ya. Kemarin 2 malam aku gabung tapi ketiduran terus. Apa-apa Mbak, bahasa gini. Iya, makanya lek misalnya ono sing gak tepak ya. Mulai aja kali ya. Gimana? Dimulai aja dah. Ini yang belum aku tak tarik. Iya, Mbak, kayaknya. Ampun. Oke. Mulai ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini soal nomor 21, diagnosis IE dengan 2 kriteria, manakah yang termasuk dalam kriteria mayor diagnosis. Jadi, kalau IE 2023, aku nggak tahu sih bedanya dengan 2015 ya. Pokoknya kan ada mayor kriteria sama minor kriteria. Kalau mayor kriteria pokoknya ada bukti kalau dia ada infeksi dengan kultur darah sesuai dengan organisme apa IE, sama yang kedua imagingnya positif, baik itu dengan ekokardiograf, dengan eko ataupun yang lain. Kalau minor kriterianya itu ya ada demam, terus ada vaskular fenomena, ada fenomena imunologik seperti ada apa GN, ada Osler node sama hotspot, sama ada bukti mikrobiologik. Jadi ini kalau kultur darahnya positif, tapi apa namanya untuk kumannya itu tidak sesuai dengan kuman yang khas untuk IE. Terus di sini ada yang disebut dengan definite IE, possible IE, sama rejected IE. Kalau possible itu kalau apa namanya kriteria klinisnya itu adalah 2 mayor atau 1 mayor plus 3 minor atau 5 minor. Kalau possible 1 mayor plus 1 minor sama 3 minor. Kalau rejected yang tidak sesuai dengan
apa namanya definite ataupun possible. Kayak gitu. Sudah jelas ya teman-teman ya. Oke, tak lanjut ya. Pasien klinis IE sudah kultur sensitif penisilin namun riwayat alergi penisilin 10 tahun sebelumnya. Pilihan terapi, jadi kalau pada IE ini kayaknya yang sebelumnya ya, ini ada apa namanya pemberian profilaksisnya untuk dental prosedur itu kalau misalnya tidak ada alergi dapat diberikan Amox atau AMPI 2 gram 30 sampai 60 menit sebelum operasi atau bisa juga diberikan cefazolin atau ceftriaxone 1 gram IM atau IV 30 sampai 60 menit sebelum prosedur. Bila ada alergi, pilihannya ini bisa cefalexin, terus azitro atau claritro, doxy, atau masih bisa juga dipakai cefazolin atau ceftriaxone ini. Nah, kalau misalnya ini pasiennya itu kan eh, didapatkan kulturnya itu sensitif penisilin, tapi dia ada riwayat alergi itu gimana? Nah, ini kalau aku nggak salah nangkep, jadi untuk pengobatannya itu kan pertama kali itu kan sebenarnya dia harus apa namanya ketika sudah definite IE, maka kita pertama itu melakukan pengobatan terapi empiriknya dulu. Nah, terapi empiriknya ini biasanya diberikan waktu kurang lebih 2 minggu dengan pengobatan IV, untuk selebihnya bisa dilakukan evaluasi, bisa diberikan per oral. Nah, ini pilihan antibiotiknya AMPI dengan flucloxacillin atau oxacillin, terus bisa ditambahkan juga dengan gentamicin. Iki aku gak sepira paham ya, Rek. Bener nggak sih? Iki kok beda ya? Sing koyo Iki kok yang lama ya iki. Aku iya, iki yang lama, Mbak. yang 2015 ya, aku nggak Itu makan iki yang kok baru beda kayak ya. setelah iki. Nah, Enggak, iki kalau yang ini punya aku. Jadi aku tadi nggak masukin yang empirik ya, tapi memang harusnya kan diberikan empirik dulu, ya kan? Kalau misalnya sudah tahu kumannya, itu nanti pengobatannya berdasarkan jenis kumannya. Apakah dia yang apa MSSA ini atau mungkin yang jenis lain yang Streptococcus itu. Nah, kalau misalnya ini ditemukan ternyata dia itu MSSA, susceptible Staphylococcus, maka pilihannya pengobatannya ini durasinya itu adalah 4 sampai 6 minggu ya. 4 sampai 6 minggu dengan pilihan terapinya ini adalah flucloxacillin 12 gram per hari terbagi dalam 4 sampai 6 dosis sama cefazolin 6 gram per hari terbagi dalam 3 dosis. Nah, ini kalau nggak salah hmm, aku kok rada bingung juga with rifampin for at least itu ini yang kalau itu yang natif, Mbak, oh natif valve. yang Kalau ini itu yang native valve, prostatik. yang ini prostetik, benar-benar. Kalau yang native ya pilihan obatnya ini, tapi kalau prostetik dia itu pengobatannya paling tidak itu 6 minggu, dengan 2 minggu itu dikombinasi dengan gentamicin, kayak gitu ya. Sebenarnya ini pun kalau nggak salah yang natif itu bisa juga dikombinasi dengan gentamicin dan dia kalau misalnya dikombinasi dengan gentamicin dapat memperpendek durasi terapi. Jadi misalnya dia 4 minggu bisa cuman apa namanya pengobatannya cuma 2 minggu kalau nggak salah seperti itu yang nggak salah baca ya. Nah, ini kalau yang prostetik, ini dia paling nggak memang 6 minggu, terus dengan apa namanya diberikan gentamicin kombinasi ini 2 minggu. Jadi pemberian gentamicin ini pokoknya ya maksimal dikasih 2 minggu aja. Nah, kalau pada pasien tersebut itu apa namanya ada alergi beta laktam, maka pilihan antibiotiknya ini dapat diberikan cefazolin. Ya benar nggak sih? Terus aku jadi bingung sendiri. Cefazol, kalau pada natif ini pilihannya ini cefazolin, ya kan? Kalau pada prostetik ya bisa cefazolin, rifampin, sama gentamicin. Hampir sama kayak tadi sih. Cuman nggak ada apa namanya, nggak ada penisilinnya aja, nggak ada flucloxacilinnya aja. Nah, tapi kalau misalnya dia itu apa kumannya ini Streptococcus, pengobatannya itu ya hampir sama. Kalau natif itu 4 minggu, kalau prostetik itu 6 minggu. Pilihannya untuk yang Streptococcus ini pakai penisilin G 12 sampai 18 unit per hari terbagi dalam 4 sampai 6 dosis atau Amox 100 sampai 200 mg per kilo terbagi dalam 4 sampai 6 dosis atau Ceftri 2 gram per hari 1 dosis aja.
Kayak gitu. Kalau misalnya dia itu alergi, misalnya yang ini alergi terhadap beta-laktam, ini kan pilihannya itu ya vancomycin ini. Vancomycin 30 mg per kilo terbagi dalam 2 dosis. Pengobatan durasinya juga sama, kalau natif 4 minggu, kalau prostetik 6 minggu. Nah, kalau pada pasien ini, kalau misalnya memang dia itu memang ada riwayat alergi penisilin, kalau nggak salah baca memang bisa dilakukan desensitisasi dulu. Tapi kalau misalnya nggak bisa dilakukan desensitisasi dan dia alergi terhadap beta-laktam, ya diberikan vancomycin. Bener nggak sih? Aku Terapinya sama bingung kayak juga iki sih. ya. Hah? Kayak terapinya sama kayak septic arthritis ya. Kayaknya maksudnya anu Mbak, iki Ya, apa sudah ya? kultur sensitif penisilin, jadi ya tetap mau nggak mau tetap pakai penisilin, cuman di desensitisasi. Desensitasi. Cefazolin sih, rasanya arahnya yang ini. Soalnya dia bilangnya cuman sensitif penisilin nih. Mestinya kan pilihan lainnya kan cefazolin kan kalau natif ini 6 gram. Tergantung bakterinya berarti itu ya. Kalau yang Staphylococcus pakai Cephas, Streptococcus pakai Vanco kan. Sing di Will. Ini loh yang alergi terhadap beta-laktam ini ya, Will ya. Beta-lactam yang ini kalau yang di bakteri yang methicillin yang Staphylococcus maka pilihannya Cefazolin. Tapi kayak Iya, tadi Mbak, benar-benar. Oh iya, Streptococcus Kalau iya. ini loh, kalau Vanco. natif, kalau yang pada MSSA ini pakai yang cefazolin ini ya, Will ya, 6 gram per hari terbagi dalam 3 dosis. Kalau yang nih, Streptococcus ini pakai Vanco. Vanco. Jadi hati-hati. Terus kan bakteri yang ditampilkan di pembahasan pertama adalah mengutip dari terapi Streptococcus. Makanya sebagai alternatifnya ditampilkan vancomycin. Tapi kalau di pilihan ini kan bakterinya apa ya tadi? Strepto ya? Nggak diomong bakterinya, Will. Nggak diomong Nggak sih. dibilang. Cuma dia Tidak sensitif dibilang. penicillin gitu aja. Oh ya sudah. Terapi ini plek-plek buat itu loh apa? Septic arthritis. Cuma Ini kayaknya nanti tak gitu. hapus aja deh ya. Ini kayaknya 2015 ya. Sama yang kayak ini juga nggak sih, Mbak Leli, perikarditis kemakan juga pakai Vanco nggak sih? Itu IE apa perikarditis yang kemakan ya? Tapi kalau Iya ya, kemarin kayaknya ada yang 18, Mbak Leli kayaknya yang 12 sampai IE itu 18 Will. juta. Oh, oh sama ya. berarti. Oh berarti yang Yang Streptococcus Streptococcus berarti. ya. Mm-mm. Oke. Tapi kalau di septic arthritis tuh dia walaupun kan stafilo kan penyebab paling seringnya. Nah, walaupun dia misalkan dia udah alergi methicillin, dia walaupun stafilo tetap diajarnya pakai Vanco atau Clinda kalau septic arthritis. Apa Mas Ucup? Sorry nggak dengar. Kalau pada Dan septic terapinya arthritis, mirip oh mirip. sama septic arthritis, mirip banget terapinya. Nah, tapi kalau di septic arthritis itu walaupun dia penyebabnya stafilo, tapi kalau dia alergi methicillin, dia digantinya sama Vanco plus Clinda. Iso stabilo R harus Oke, R. oke. Loh iku lho. Fluxosasilin iku kan penisilin. Yang atas ini dasar maksudnya. Enggak Erlangga iku. Oh, sorry. Sensitif penisilin harusnya strepto, tapi kan gak iso kudune sih, kudu diwarnai tetepan. Lanjut dulu dah. Iya, gak jelas ya Will ya. Kalau ini ngomongin sensitif penisilin. Sebenarnya alergi beta laktam ya dia diganti cefazolin kalau dia stabilo, kalau strepto ya vanco, cuman Nggak jelas. pilihannya nggak ono ya, nggak lengkap ya pilihannya.
Kalau dia cuma ngapalin itu apa nih maksudnya? Apa ya maksudnya bukan jangan-jangan nggak tahu sih, tapi di guideline yang lama tuh memang tertulis boleh didesensi. Ini yang lama ya Mbak ya yang ini ya. Tapi Boleh yang baru kalau didesensi. nggak salah itu juga iya kok, Nggak Will. boleh ya. Kalau dia masih, Mm-mm. maksudnya kalau misalnya memang dia itu sensitif dan ada riwayat alergi, itu masih bisa dilakukan desensitisasi. Oh ya udah, maksudnya Binsa kan soalnya dibilangnya ya mungkin kayak Binsa bilang ya udah kulturnya sensitif penisilin ya, kalau mau penisilin tok ya gimana ya? Iya, kalau nggak ada yang lain kan ya mau nggak Ya mau ya wes pasti desensitisasi. Soalnya tapi di pilihannya tuh ya AB lain, desensitisasi tes pre AB. Penisilin jelas soalnya sumpah. Aduh, tahu-tahu tes pre AB sih udah nggak perlu lah. Oh, yang antara desensitisasi atau ganti AB lain, tapi ya ini nggak jelas juga klinisnya apa namanya bakterinya apa. Kumannya apa? Kuman. Mau ganti AB Kuman. lain juga ternyata pilihannya. Kalau IE kan emang beda-beda tiap bakteri bahkan Tiap IE. kuman. Mm-mm. Ya wes lah. Terus ya dibedain juga ada prostetik sama natif. Berarti ya udah kalau ada kayak gini kita jawabnya sebisa mungkin berarti masih ada tempat desensitasi ya desensitasi aja dulu. Pokoknya kalau yang apa namanya natif itu cuma 4 ya, sekitar boleh 4 sampai 6 minggu ya, tapi kalau yang prostetik itu Pasti lebih dari 6 minggu. lebih dari 6 minggu. Minimal at least 6 weeks aku ngomongnya. Natif bisa lebih cepat kalau digabung sama gentamisin. Tapi Gentamisin bisa sampai 2 yang minggu. prostetik pasti kasih genta Tetap kan ya. tetap 6 minggu, dan pemberian gentanya itu juga apa namanya semuanya ya maksimal untuk kombinasi ya 2 minggu aja sih Oke, siap. maksimalnya. Oke, Mbak. Oke. Ini CHF apa ini fungsional kelas 1 gitu ya, termasuk dalam ACC atau AH kelas. Nah, ini kan kayaknya sudah pernah dibahas juga. Kalau AH itu kan pembagiannya ada A, B, C, D ya kan. Kalau yang A ini cuman dia ada faktor resiko aja. Kalau yang B ini dia tidak ada gejala tapi sudah ada kelainan strukturalnya ya. Kalau yang C ini sudah ada apa namanya bergejala, terus D ini mungkin bergejala lanjut gitu ya. Nah, ini juga memang ada apa namanya yang menyandingkan dengan NIHA. Dibilangnya kalau NIHA 1 itu ya setara dengan apa namanya kelas B, kalau NIHA 2, 3 itu setara dengan kelas C, kalau NIHA 4 itu setara dengan kelas D, kayak gitu. Ya udah, berarti kalau jawabannya ini maksudnya ini NIHA kelas 1, ya berarti ACC atau AH kelas B. Gitu ya, teman-teman. Cuman stage A ada faktor risiko aja, kalau stage B sudah mulai ada kelainan struktural, stage C ini apa simptomatik, kalau ini gejalanya lebih berat kayaknya ya, mark HF symptom. Oke, berikutnya pasien CHF on terapi klinis stabil datang ke UGD dengan nyeri dada atau sesak memberat. Bagaimanakah diagnosis AHF? Jadi kalau ini kayaknya sebelumnya ya, kalau diagnosis akut heart failure ini pasti lakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik dulu. Terus untuk pemeriksaan penunjangnya ini dapat dilakukan EKG, terus apa namanya echo, SpO2 dan lain-lain ya. Terus baru setelah itu dilakukan pemeriksaan natriuretic peptide. Ini kalau misalnya dengan BNP lebih dari 100 atau NT-proBNP-nya lebih dari sama dengan 300, maka confirm AHF. Tapi kalau misalnya kurang dari itu, mungkin bisa disingkirkan adanya AHF. Nah, ini untuk diagnostik tesnya ini, ternyata kalau misalnya pada akut heart failure, yang direkomendasikan itu adalah pemeriksaan EKG, terus pemeriksaan echo, sama NT-proBNP. Sama mungkin ini ada juga yang direkomendasikan serum troponin ya. Jadi yang mungkin yang utama yaitu kalau ada AHF, EKG, terus echo sama NT-proBNP sama mungkin serum troponin. Tapi kalau untuk apa namanya fototoraks pun di sini dibilangnya masih dipertimbangkan. Begitu juga untuk LUS itu juga masih dipertimbangkan. Gitu. Nah, ini mungkin kalau aku nggak salah tangkap ya, berarti ya mungkin dibenarkan kalau misalnya salah. Kalau akut heart failure ini apa namanya algoritmanya di sini malah echo terlebih dahulu ya, baru NT-proBNP ya. Tapi kalau di sini mungkin kesannya ini yang chronic heart failure ini malah yang diutamakan dulu, ini malah NT-proBNP-nya dulu. Baru setelah itu
algoritma berikutnya ya ekokardiografi. Benar gitu Lihat ya? yang setelah itu sih Mbak. Ini dia bilangnya new onset ya yang iki ya. Soalnya gimana Mbak? Coba Mbak. Nah ini soalnya double-double ya. Ono CHF, tapi pertanyaannya bagaimana diagnosis AHF ya? Berarti yang dijawab ya diagnosis AHF-nya ya, bukan CHF-nya. Nah, ini sih karena dia apa namanya gejalanya ini akut, akhirnya ya mungkin mungkin mengarahnya ke AHF-nya ya, Mas ya. Enggak, kalau ini sih kita kan mau soalnya apapun kan kita lihat pertanyaannya dulu mintanya apa kan. Nah, makanya ini kan dia datang ke UGD dengan nyeri dada atau sesak memberat. Kesannya kan berarti kan ada apa namanya ada fase akutnya gitu loh. Diagnosis. Nggak gitu ya? Bener. Berarti harusnya Cuman lek ECO, EKG. aku ini NT dulu sih. Lek akut ngene iki. Tapi ini di algoritma setelah ECO ya. Ya apa Will? Lek akut ya apa? NT dulu apa eko ya? Sulit. Nggak bersama. Pada prakteknya sih bersamaan ya. Barengan ya, Ya. setuju. Aduh, iki kok tabelnya. Sebenarnya lo dari Eko aja nanti kalaupun nggak tersedia natrium peptide tuh Udah Bisa bisa kelihatan. langsung didiagnosis gitu ya, Min. langsung mendiagnosis AHF juga kali tanda panahnya. Mana ya? Aku belum baca deskripsinya sini. Apa soalnya dari itunya panahnya ya Eko dulu sih. Oh ini NT-proBNP. Kalau ini kan Will. jelas ya. Kalau NT-proBNP yes dulu, baru masuk ke Eko. Kalau yang itu Kalau ini sih masih lebih masuk akal ya. Tapi ini di satu guideline loh ini. Makanya Nggak nggak tahu tahu. aku cara bacanya gimana. Sama tahun ya Mbak? Tahunnya sama. Sama dong. Yang ini sama kok. 2021 ya. HF. Nanti malam bimbingan dokter Iya, ini ya. iya. Kalau screening kok iki ya, iku dia bilang kalau yes ya dia di echo, berarti kan dugaan strongly HF. Baru kalau abnormal finding ya baru dilihat ejection fraction-nya. Tapi kalau no dari NT pro BNP sudah no ya, dia masuknya langsung heart failure unlikely, bahkan langsung pertimbangan diagnosis yang lain tanpa di echo kalau NT-nya normal itu. Biasanya kan NT membedakan antara dia fungsinya apa sumbernya kardiak atau non kardiak kan sebenarnya. Iya, Kita lihat. ya bisa jadi bener Adit itu rule in rule out ya bisa jadi dari NT-nya dulu. Cut off-nya juga beda ya, yang ini sama yang sebelumnya Ya. ya. Kalau akut kan lebih tinggi ya, Mbak. Lebih tinggi. Heeh. Mm-mm. Lebih sama dari 300. Kronik. Ini kronik. Mana sih akut atau Oh, itu yang kronik ya Mbak, yang pertama itu. Ya, yang Kayaknya sih pertama tuh yang kronik yang ini. kronik. Cuman heart failure mungkin ya ke arah kronik ya. Kalau yang Iya, ini kok soalnya new NT. onset acute Yang heart pertama failure. tuh kronik, Kak. Bagan untuk ini. Iya. Kok ono anu NT ini beda, cuman 1,50 yang kiri, yang sebelum ini.
Cak angele, angele. Nggak paham aku. Sabar. Masuk step-step ini. Belum jelas ya berarti ya harinya Dokter Sali ya, Sat. Belum, Mbak. Oke. Ya udah Mbak, diagnosis BC, diagnosis walk up. Jangan set, itu ikutin aja. Ini pasien, ini subscribe. Ini ditulis sini NT-proBNP ini high negative predictive value. Berarti ini untuk Katanya apa ya? ini Untuk rule out. kalau di itu di SC dibilang diagnosis walk up untuk AHF dimulai dari saat medical pertama time to medical contact. Terus habis itu pertama diperiksakan adalah diagnostik test outline ini kan sesuai ini kan gambar nomor 6 ini berdasarkan urutan waktunya. Ditambah dengan pemeriksaan klinis dan gejala, diagnosis walk up meliputi EKG dan ekokardiografi jika memungkinkan. Terus habis itu tambahannya, diagnosis tambahan berupa foto dada dan USG untuk mengkonfirmasi HF dan khususnya jika NP testing tidak tersedia. Jadi kalau misalnya NP-nya nggak tersedia bisa ditambah foto dada sama lang ultrasound. Tapi yang pertama ECG sama eko dulu. Plasma NP level BNP atau NT-proBNP itu harus diperiksa jika diagnosis tidak pasti. Endpoint dan jika tersedia, jika diagnosis tidak pasti dan tersedia. Kayaknya dia untuk mengkonfirmasi deh. Kalau misalnya dari eko sama yang klinisnya tuh nggak cocok, baru dia ke NT-proBNP. Itu ada di halaman 3645 begitu. Aku dari HP guys, datanya di iPad, sorry. Tulisannya sih gitu. Ya berarti harusnya eko dulu ya. Kalau dari tulisannya. Oke. Oke. Berarti yang akut heart failure gini ya, algoritmanya gitu ya, Will ya. Sesuai ya, Will ya. Terus dibilang lagi kayak gini, however, elevated NP values are associated with a wide range of cardiac and non-cardiac condition. Ternyata dia tidak terlalu spesifik juga ya. Ya, kayaknya eko dulu deh, setuju. Berarti eko dulu ya. Kalau yang akut heart failure. Pokoknya kalau klinis dilihat, eko dulu lengkapi sama EKG-nya. Kalau masih belum jelas, lengkapi chest X-ray sama lang ultrasound. Tapi kalau Oh ya, nggak untuk bisa atau ada konfirmasi ya. tersedia untuk konfirmasi, kalau nggak bisa lagi ya udah NT-proBNP kalau ada, kalau masih nggak jelas. Oke, Will. Mm-mm. Oke, berikutnya ya. Pasien CHF perlu operasi Cito untuk menghentikan perdarahan aktif. Bagaimana KCRI-nya? Ini komponen dari CRI ini kan seperti ini ya. Apakah dari riwayat TIA atau CVA? Terus apakah dia pakai DM yang membutuhkan insulin? SK-nya lebih dari sama dengan 2? Atau ada riwayat CAD atau high risk surgery misalnya pada daerah dada, abdomen atau pembedahan vaskular suprainguinal. Kalau misalnya dia low risk 0 sampai 1, moderate risk 2, high risk lebih dari sama dengan 3. Nah, ini untuk resiko terjadinya cardiac event-nya ini. Kalau low risk ya 3,9 sampai 6% ini, kalau moderate 10,1%, lebih dari sama dengan 3 atau berat ini dia resikonya 15%. Nah, untuk tipe pembedahannya ini yang termasuk low surgical risk kayak gini kayak brace, dental, terus ginekolog ginekological yang minor, terus uro minor. Kalau yang intermediate ini pokoknya daerah atas ya head or neck, terus intrathoracic nor mayor, cholecystectomy juga masuk intermediate, orthopedic mayor masuk intermediate.
Kalau yang high risk ini kayak kelenjar-kelenjar ya, reseksi adrenal, terus pembuluh darah besar, terus apa namanya reseksi liver, reseksi apa esofagus. Kebanyakan kelenjar sama mungkin reseksi-reseksi organ kalau yang high surgical risk. Ini apa ya? Aku kok sampai harus lupa ini. Oh, kalau apa namanya? Kalau untuk NCS non cardiac surgery ini dipastikan dulu dia sifatnya emergency atau urgent. Kalau misalnya emergency emergency ya lakukan aja, nggak perlu di CRI gitu ya. Tapi kalau misalnya dia itu urgent, lebih baik ya di apa namanya dipersiapkan sebaik mungkin. Aku kok lali. Kalau elektif, kalau elektif ini apa namanya? Ini apa ya? Aku kok jadi lupa ya? Sejak lama terus lali. Oh, ini kalau misalnya, jadi nanti kalau misalnya operasi itu apa namanya nanti dibagi populasinya ya. Kalau misalnya sudah establish CVD-nya, maka yang perlu apa pemeriksaan diagnostik yang perlu itu hanya pada kalau misalnya establish CVD itu hanya pada intermediate sama high risk NCS. Itu perlu kita minta pemeriksaan kayak EKG sama biomarker-biomarker yang lain. Nah, tapi kalau misalnya pada apa namanya usianya lebih dari sama dengan 65 tahun atau dia ada faktor resiko kardiovaskuler itu juga hampir sama sih. Pada intermediate sama high risk itu baru kita mintakan pemeriksaan-pemeriksaan tambahan. Sedangkan kalau kurang dari 65 tahun tanpa adanya faktor resiko itu hanya pada high risk aja, terutama pada pasien usianya yang lebih dari 45 tahun itu baru kita mintakan EKG sama biomarker. Gitu nggak sih? Kok rada bingung, Eke. Ya, kalau nggak salah kayak gitu deh. Bener nggak sih? Bingung Dewi, tersesat aku. Komponennya ini, gini ya. Berarti kan komponennya ini, komponen RCI itu ini ya. RCI itu kan sebenarnya menandakan apa resiko terjadinya cardiovascular event post tindakan. Gitu kan. Nah, untuk apa namanya untuk ini kan salah satu komponennya itu kan dia ada high risk surgery. Nah, mungkin ini dibedakan lagi untuk apa namanya pembedahan mana yang beresiko rendah, intermediate sama high surgical risk dari operasinya gitu. Terus ini apa namanya manajemen sebelum pasien itu dilakukan tindakan non cardiac surgery. Jadi yang pada pasien-pasien mana aja yang kita perlu apa namanya meminta pemeriksaan tambahan sebelum dilakukan operasi tersebut. Kayak gitu. Bener nggak, Rek? Tersesat aku.
Loh, kok diem? Rusak dah ini. Udah ya, lanjut ya. Aku menunggu apakah salah atau ada tambahan, guys. Pada bingung kayak nge-lag gitu. Insya Allah Mbak, lanjut aja. Antara aku tersesat. Ya, wes, lanjut ya. Iya Mbak. Oke. 26, pasien laki-laki datang dengan penurunan kesadaran, tidak ada nadi, sebelumnya mengeluh nyeri dada. Dari pemeriksaan EKG didapatkan, nah ini kan didapatkan berarti dia VF ya. Kalau VF berarti, pokoknya kalau VF atau pulseless VT, tata laksananya ya, pokoknya pas awal, ketika pasien nggak sadar ya tetap dilakukan ABC. Terus kalau misalnya sudah tersedia buat tahu apa ritmenya, kalau misalnya dia VF atau pulseless VT, dilakukan shockable ya berarti kan dilakukan defib, terus sama setelah itu CPR, sama kalau misalnya setelah apa namanya dia masih shock ya di defib lagi. Terus setelah setelah 3 kali CPR ya ini sih dari argumennya, kalau setelah 3 kali CPR, kalau misalnya dia memang masih tetap sama iramanya, ini bisa diberikan amiodaron atau lidokain. Jadi karena ini VF, ya sudah pokoknya terapinya ya defib, shockable kan. Kalau unsynchronized 360 joule. Dosis amiodaronnya kalau yang pertama itu 300, yang kedua ketiga 150, maksimal 600. Ini ya Mas ya, dosis amiodaronnya ya. First dose-nya 300 mg bolus, terus second dose-nya 150 mg. Kalau lidocain first dose-nya 1 sampai 1,5 mili per kilo, second dose-nya setengah sampai 0,75 mg per kilo. Siapa lah koi kerjaan sehari-hari Oke. Ini kalau untuk defibnya monofasik pakai 360 joule, kalau bifasik ini bisa Bifasik dimulai 120 sampai 200 joule. lanjut Oke. Mbak. 27, pasien datang dengan keluhan dada berdebar, tensi normal, ditemukan EKG. EKG-nya SVT, sudah Adenosin. dilakukan. Hah? Adenosin. Sudah dilakukan vagal manuver atau laksana selanjutnya. Ini kalau menurut AHA, kalau misalnya seperti itu tetap ABC dulu. Terus dilihat apakah ada tanda-tanda tidak stabil hemodinamiknya. Kalau misalnya memang iya, ya dilakukan kardioversi. Gitu ya. Kalau misalnya dia itu apa stabil, kalau dari algoritmanya ini dipisahkan dia QRS-nya lebar atau sempit gitu ya. Kalau misalnya dia itu sempit, pertama dilakukan vagal manuver, terus bisa dilakukan adenosin, terus bisa juga diberikan beta blocker atau CCB. Kayak gitu. Kalau misalnya lebar pun ini juga masih dapat diberikan adenosin ya. Kalau misalnya dia reguler dan monomorfik sama obat-obat anti aritmia. Terus untuk mana ya? Untuk dosis adenosinya ini kalau first dose-nya itu dikasih bolus 6 mg, terus selanjutnya itu bisa diberikan 12 mg. Oke, berarti jawabannya adenosin ya. Ini yang dari sebelumnya. Ini sih kalau lihat nggak tahu AVNRT tadi ya tetap aja sih kalau apa namanya vagal manuvernya nggak berhasil ya tetap apa langkah berikutnya ya dikasih adenosin gitu. Kalau misalnya nggak berhasil ya bisa dikasihkan beta blocker atau CCB ini verapamil atau dialdiazem. Kalau nggak berhasil lagi baru bisa dilakukan kardioversi. Ini kalau ESC 2019. Terus berikutnya 28, pasien datang dengan keluhan berdebar atau sering pingsan, sebelumnya pernah mengalami hal yang sama. Dikatakan sebelumnya ada WPW, tensi 80/60, HR 200. Ini aku nggak ngerti sih apa namanya arah ke WPW-nya apa. Cuma kalau dari ini kan mungkin arahnya ini ke SVT tidak stabil ya. Kalau SVT tidak stabil ya sama kayak tadi ya dilakukan synchronize kardioversi. Untuk dosisnya itu kalau misalnya ini aku dapat dari sumber ini sih, bukan dari jurnal ESC atau AHA ya. Kalau misalnya dia itu regular neuro, bisa dimulai 50 sampai 100 joule bifasik. Kalau misalnya dia itu regular wide complex, dimulainya 100 joule bifasik. Hah?
Gimana, Will? Kalau dia irregular narrow, dikasihnya 120 sampai 200 joule bifasik atau 200 joule monofasik untuk dosis kardioversinya. Oke, lanjut ya. Pasien laki-laki dengan riwayat menggunakan narkoba jarum suntik ditemukan murmur diastolik di ictus cordis. Apa patofisiologinya? Ini kan IE. Kalau dari buku ajar ya inilah mikrotrombi steril yang menempel pada endokard yang rusak. Bla bla bla, ya itu udah jawabannya. Terus berikutnya ini pasien dengan AF minum obat ramipril, dosis lupa, spirono, dosis lupa, carvedilol 2 kali 12,5. Saat ini mengeluh lemas, nadi 5-6 kali per menit, irreguler dengan HF reduce IF 30%. Tata laksana selanjutnya. Nah ini aku ini data masukin belum ya? Ya belum deh. Ini kalau nggak salah, jadi apa namanya dapatnya itu, tapi aku nggak tahu ya di jurnal yang heart failure, tapi yang suplementary. Mungkin analisanya itu dari ini kan dia minum S inhibitor, terus minum apa namanya MRA sama minum beta blocker. Nah di sana itu nanti ditulis ada kayak problem solvingnya ya, permasalahan-permasalahan yang dapat muncul. Kalau misalnya dia itu lemas, mungkin apakah dia itu ada hipotensi, terus mungkinkah apakah dia itu lemas karena bradikardi. Kok belum tak masukin ya? Saya. Jadi, kayak misalnya ini nih problem solving untuk penggunaan S inhibitor. Kalau untuk apa namanya? Oh, sorry. Nah, kalau yang atas ini itu adalah untuk penggunaan beta blocker, problem solving untuk penggunaan beta blocker. Jadi kalau misalnya heart rate-nya itu kurang dari 50 dan ada perburukan gejala, itu dosis beta blockernya dapat dijadikan setengahnya, separuhnya. Atau kalau misalnya terjadi perburukan yang berat, baru di stop beta blockernya. Cuma ini kan pada pasien ini kan nadinya masih 56 kali per menit. Jadi kemungkinan kok bukan penyebabnya itu bukan lemesnya itu bukan karena bradikardi gitu loh. Bukan karena bradikardi akibat beta blocker gitu. Terus kalau nggak salah yang ini itu adalah yang berikutnya ini problem solvingnya itu dari S inhibitor. Dari S inhibitor ini yang penyebab yang mungkin bisa terjadi yang menyebabkan lemasnya itu ya adanya simptomatik hipotensi ini gitu. Di sini dibilang kalau misalnya dia cuman kayak pusing-pusing, geliyeng-geliyeng aja, pertimbangkan kembali apakah dia menggunakan obat-obatan lain seperti nitrat, CCB atau vasodilator lain. Kalau misalnya memang ada penggunaan obat-obat itu dan dirasa penggunaannya tidak perlu, maka bisa dikurangi dosisnya atau di stop kayak gitu. Tapi kalau misalnya di saya kok gak jangkep sih kemudian kesel. Nah, kalau misalnya dia juga sedang menggunakan diuretik dan dipertimbangkan lagi apakah dia itu ada tanda atau masih ada tanda atau gejala kongesti. Kalau misalnya tidak ada, ya coba diturunkan dosis diuretiknya kayak gitu. Nah, kalau pada S inhibitor ini pokoknya nggak ada ininya deh. Maksudnya bukan aku lali. Kalau nggak salah nggak ada. Saya tak buka no iki nah ya. Aku lali sih. Bentar. Yang terakhir. Suplementary. Ah, Nah, ini loh, Rek. Ini kan dia, kalau misalnya dia menggunakan S inhibitor atau ARB, ini nanti ditulis apa namanya, kapan indikasinya, kontraindikasinya, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya dia itu, kemungkinan kalau misalnya apa pakai SI atau ARB itu kan bisa terjadi
tensinya turun kan. Kalau misalnya asimptomatik ya nggak perlu dirubah apa-apa terapinya. Tapi kalau misalnya dia ada hipotensi simptomatik, kalau cuman pusing-pusing geliang aja itu sih katanya akan membaik sendiri gitu kan. Cuman pasiennya harus apa namanya diyakinkan kembali kalau itu nggak apa-apa. Terus ini dipertimbangkan lagi penggunaan apakah ada penggunaan nitrat, CCB atau vasodilator lain. Kalau misalnya memang masih diperlukan apakah bisa diturunkan dosisnya atau kalau misalnya nggak perlu ya di stop aja. Ini kalau misalnya nggak ada tanda dan gejala kongesti, diturunkan aja dosis diuretiknya. Kayak gitu. Jadi kemungkinan ya kayaknya sih apa namanya kalau hipotensi karena S inhibitor kok rasanya juga enggak gitu loh. Karena kalau kalau apa namanya ya mungkin harus dicari dulu ya. Misalnya apa ada penggunaan obat-obatan lain selain yang disebutkan tadi. Terus kalau yang ini untuk penggunaan beta blocker ini itu di sini problem solvingnya itu yang mungkin yang berhubungan dengan kasus di atas tuh kalau misalnya dia bradikardi. Cuma di sini yang seperti tak jelaskan tadi kalau kurang dari 50 kali per menit dan ada perburukan gejala itu sarannya pun ya baru dijadikan separuh dosisnya. Kalau memberat baru di stop kayak gitu. Kalau yang satu lagi spironolakton ini sih problem solvingnya cuma masalah hiperkalemia aja sih sama worsening renal function aja. Nggak ada yang mengarah ke hipotensi atau bradikardi yang kira-kira menyebabkan lemas. Gitu ya. Sip. Kalau pada soal berarti kalau ini nggak masuk bradikardi harusnya sih beta blokernya ya nggak apa-apa sih diteruskan masih 56 kali kan. Nggak tahu ya apa ya ini jawabannya ya. Kalau beta blocker enggak ya kan. Kalau apa namanya S inhibitor pun tadi kalau apa namanya simptomatik hipotensi pun juga dipertimbangkan penggunaan obat-obatan lain. Nggak ada section yang dengan atrial fibrilasi ya Mbak ya. Soalnya kan yang ditekankan tuh AF gitu loh. Tapi AF-nya ya. katanya Tapi kalau dia misalnya juga reduce juga hentikan ya. KV di maksudnya kalau nadi 56 ya kayaknya tadi Mbak Sulis bilang hentikan KV-dilol berarti nggak usah. Terus turunkan juga masih belum di bawah 50. Ganti KV-dilol dengan ivabradin kan masih yang nggak lebih dari 70. Ditambah Heeh. diastiasem, ngapain ditambah litiasem lagi nadinya udah segitu yang ini ya aku nggak. Nah ini makanya. Ini sebelumnya nggak ada soal yang kayak gini Tawil. BBE ono sing wis tanggung jawab. Oke. Dengan nadinya lebih ini dengan hipotensi gitu nggak sih yang apa pilihan-pilihan itu loh yang apa pilak-pilak HF kayaknya nggak ada yang dengan AF ya lupa aku. Iya sih aku pendekatannya dari HF-nya sih tadi ya. Kan tadi Haikal nangis karena diajar sama kelas 2.
Mbak Zulis, kalau AF itu apa ada target ininya ya, heart rate-nya ya? Kalau nggak salah dulu tuh anak kardio pernah bilang kalau AF jangan sampai heart rate-nya di bawah 60, soalnya lebih bahaya katanya. Tuh, aku belum Kayaknya baca juga sih. Gimana ya kalau jangan apa katanya tadi, Yud? jangan sampai bradikardi, jangan sampai di bawah 60 kalau AF. Jangan terlalu rendah ya. Mm-mm. Oh, saya aku ya belum baca sih. Kalau aku ingat punyanya CCS itu kalau misalkan dia di bawah 60 50 baru pakai diltiazem itu kayak Mbak. Salah ya? Bukan ya? Ya kayaknya. Oh iya. CC ini yang dari yang sebelumnya ya. Saya bentar, Mbak. Oh, ini kan dari yang sebelumnya ya, Rek ya. Ini kayaknya dia bahas mulai apa namanya dari sudut pandang AF-nya ya. Kayak misalnya ini verapamil diltiazem dibilang kontraindikasi pada HF reduce IF. Berarti mungkin yang tadi pilihan yang apa namanya diltiazem bisa disingkirkan.
Berarti untuk apa namanya, untuk targetnya mungkin ini ya, resting heart rate-nya kurang dari 110 ini ya, kayaknya untuk AF ya. Oh, apa 80 ini ya, kurang dari 80 ya. Apa mau nanti ini ditanyakan aja, Tarek? Gak paham aku, gelap. Iya Mbak, tanyain aja Mbak. Gelap aku. Timbang munyir dewe. Berarti di bagannya itu seharusnya bisa diturunin ya beta blokernya ya Mbak ya. Kalau Yang, target yang mana nih? 110 itu ya. Yang Yang ini ada Bil. AF-nya tuh. Ini ya. Heeh. Heeh. Suboptimal berarti kan oh ya enggak bukan karena suboptimal. Sorry. Enggak jadi deh. Suboptimal masih berarti masih belum memenuhi target gitu kan ya, Will? Iya. Iya ya Mbak. Sorry. Gak paham bacanya aku. Mungkin jawabannya ya bukan pilihan A, B, C, D ya. Mungkin ada pilihan yang lain ya. Tapi Mbok iki ya kita perlu tahu ininya lah ya, prinsipnya ya. Diganti berikutnya dulu aja, Tarek. Dek. Ini Mbak Zuli soal terakhir ya Mbak? Iya, aku udah soal terakhir. Oh, habis ini aku gimana? Nomor 136. Boleh Yud. Ini nanti ini aja ya, di warna-warna ya. Cik, gak paham sih sana aku. Tak stop share ya, teman-teman. Mohon maaf. Ya, slide dari aku udah kelihatan ya nomor 136 ini. Halo? Udah Yud. Oh ya, oke deh. 136 wanita 56 tahun masuk rumah sakit dengan keluhan sesak nafas terutama bila beraktivitas
pasien didiagnosis dengan AF, Rapid Ventricular Response, pemberian warfarin diberikan untuk pencegahan komplikasi tromboemboli dengan target INR-nya adalah ini yang D 2,5 dengan rentang antara 2 sampai 3. Ini yang sebelah kanan nih sebenarnya aku pakai guideline lama, jadi targetnya itu kalau menggunakan vitamin K antagonis atau warfarin itu INR-nya antara 2 sampai 3. Nah, kalau yang ini tuh dari ISC 2020, jadi eh, ini dibedakan apakah pasiennya ini AF dengan katup yang asli atau dengan katupnya yang prostetik. Nah, kalau yang katupnya prostetik ini lebih disarankan menggunakan vitamin K antagonis. Tapi kalau yang dia katupnya masih asli, nanti dihitung-hitung pakai cat fast score-nya ini. Jadi kalau nilainya sama dengan atau lebih dari 1 untuk laki-laki, atau sama dengan atau lebih dari 2 untuk perempuan, ini baru diberikan antikoagulan. Tapi di sini bisa menggunakan NOAC dulu. Jadi NOAC lebih direkomendasikan ketimbang vitamin K kalau katupnya masih asli. Cuman kan NOAC lebih mahal. Rata-rata di prakteknya kita pakai warfarin sih. Keunggulannya kalau pakai NOAC, ini kita nggak usah ngecek-ngecek INR. Sementara kalau pakai vitamin K, kita ada target INR-nya. Lanjut ya. Ya, lanjut deh. Soal nomor 23, seorang wanita 34 tahun datang ke IGD dengan nyeri dada sejak 3 hari. Nyeri dada dirasakan muncul saat menarik nafas, tidak menjalar, tidak disertai keringat dingin. Nyerinya hilang timbul. Seminggu sebelumnya pasien mengalami gejala serupa flu. Suhunya subfebris 37,8, tensi 114/54, nadinya 110. Pemeriksaan jantung didapatkan pericardial friction rate. Ini kayaknya dari gejala-gejalanya full blown banget diarahkan ke arah perikarditis ya kayaknya. Perikarditis yang viral. Ini juga gambaran EKG-nya diffuse ST elevasi. Oh, ini untuk pilihannya kayaknya nggak ada ya pilihannya. Paling Ya, tata laksananya. Tata laksananya kolkisin kan kemarin? tata laksananya setauku lini pertamanya bisa menggunakan aspirin atau NSAID dulu. Cuman kalau pasiennya menggunakan warfarin baru bisa langsung lompat ke kolkisin. Paling pertanyaan tata laksana ya. Iya. Atau kalau misalnya ini pertanyaan seputar diagnosis ya ke arahnya ya perikarditis. Kalau miokarditis itu kan dia Gejala CHF yang dominan ya. CHF-nya, gejala CHF-nya yang dominan, terus biasanya EKG-nya nggak sampai ST elevasi, Nggak ada pakai friction rap. inversi. ST elevasi juga miokarditis kan. ST elevasi diffuse. Oh, bisa juga. Miokarditis. Oh, Ya, bisa. Will. Kalau nggak salah ya, Will. Dibilang. Ya udah lanjut dulu ya. Lanjut, Mas Yud. Oke deh. Soal 138, ronsen toraks tampak bayangan jantung sedikit membesar tanpa infiltrat paru. Pemeriksaan troponin T, CKMB saat datang ke IGD dalam batas normal. Rencana evaluasi lebih lanjut yang paling tepat adalah, ini kan sebenarnya ceritanya pendek banget ya. Kalau sedikit membesar itu kan, ini juga nggak jelas ya, apakah kardiomegali, ataukah kardiak tamponade. Tapi kan yang jelas kalau memang ada perubahan anatomi jantung ya paling gampang pakai ekokardiografi dulu kan. Cuma nanti ini di pembahasannya dia lebih diarahkan ke tamponade sih. Trias back. Oh, iya apa? Efusi perikard, ke arah efusi perikard. Jadi bisa menentukan ukuran, lokasi dari efusi, terus apakah ada tamponade atau tidak. Kemudian Kemudian juga bisa menilai LV atau RV dysfunction. Nah, ini kalau ada RV collapse itu tanda cito untuk segera perikardiosintesis. Kalau belum ada RV collapse dan gejalanya tidak mendukung ke arah tamponade, biasanya dicoba konservatif dulu. Ya, kira-kira jelas lah ya ini ya.
Soal 139, laki-laki 52 tahun datang dengan keluhan sesak nafas yang dialami sejak 2 minggu terakhir. Sesaknya dipengaruhi aktivitas dan tidur dengan 2 bantal. Tidak ada batuk, demamnya timbul bersamaan dengan keluhan sesak. Pasien riwayat terdiagnosis karsinoma nasofaring dan menjalani radioterapi 6 bulan yang lalu. Pasiennya kompos mentis, tensi 130/80, nadi 114, terdapat tanda Kussmaul, hepatomegali, dan asites. Elektrokardiografi menunjukkan voltase rendah, ekokardiografi menunjukkan penebalan perikard. Terapi kausal untuk memperbaiki keluhan dan prognosis pada pasien tersebut adalah, ini kelihatannya kalau dari ceritanya mengarah ke perikarditis konstriktif. Jadi perikarditis konstriktifnya mungkin dipicu oleh radioterapi, radiasi, terus yang jelas sih karena menunjukkan ada penebalan perikard ini ya, penebalan perikard. Terus kalau perikarditis konstriktif itu khasnya dia menyebabkan gagal jantungnya kanan, sehingga bisa menyebabkan hepatomegali, asites, sama tanda Kussmaul. Tanda Kussmaul itu kalau nggak salah terkait JVP ya. Jadi ketika pasiennya inspirasi, JVP-nya meningkat itu bukan ya? Terus kalau ini memang benar perikarditis konstriktif, arahnya ke reseksi perikard. Nah ini jadi perikarditis konstriktif kalau dari etiologinya itu pertama dari TB atau infeksi bakteri, keganasan, atau post operasi. Kemudian tanda Kussmaul ini, JVP-nya tidak menurun dengan inspirasi. Terus manifestasi klinisnya gagal jantung kanannya itu lebih prominent daripada gagal jantung kiri, jadi menyebabkan kongesti, yaitu makanya ada hepatomegali itu. Terus dari ekokardiogramnya bisa menunjukkan perikardnya menebal. Ini etiologinya mulai dari idiopatik, pasca perikardiotomi, tuberkulosis. Nah ini radiasi nih. Tadi kan pasiennya habis radiasi. Keganasan, bekas perikarditis purulen, uremia, rheumatoid arthritis, SLE. Kemudian untuk penata laksanaannya diuretik ini hanya untuk mengurangi gejala sesak karena gagal jantung kanannya. Kemudian terapi definitifnya dengan reseksi perikard atau perikardiektomi. Kalau ini kan yang ditanyakan terapi kausalnya ya, terapi penyebabnya. Kalau terapi penyebabnya ya reseksi perikard. Kalau diuretik ini kayak cuman terapi simptomatik. Fungsi perikard ini kalau ke arah efusi perikard yang masif atau tamponade. Kalau kortikosteroid kayaknya enggak ya. Ini kalau perikarditis itu pun lini keberapa gitu kalau untuk perikarditis. Sudah. Ada yang mau ditanyakan nggak? Mungkin ada yang bingung. Iya, kayaknya Kussmaul sign itu iya kan bener kan, berarti JVP-nya meningkat ketika inspirasi kan ya. JVP meningkat kan, not decrease, berarti malah meningkat ketika inspirasi. Jadi, nomor 140, laki-laki 35 tahun dikonsultasikan ke Poliklinik Ilmu Penyakit Dalam karena direncanakan untuk prosedur pembersihan karang gigi serta penambalan 2 buah gigi. Pasien memiliki riwayat operasi penggantian katup jantung. Saat ini keluhan sesak dan berdebar di sangkal. Pasien tidak memiliki riwayat alergi. Saran yang dapat diberikan terkait tindakan yang akan dilakukan pada pasien ini adalah, nah ini aku ambil dari ESC yang terbaru dari kuliahnya Dr. Sali 2020. Jadi antibiotik profilaksis untuk IE itu diberikan untuk kelompok-kelompok tertentu, misalnya pasien yang ada riwayat IE sebelumnya, pasien yang menggunakan katup prostetik, atau material apapun yang digunakan untuk mengganti katupnya itu, atau pasien yang menjalani prosedur
implantasi aorta dan katupulmonal melalui transkateter, atau pasien yang congenital heart disease cyanotic yang belum diterapi, atau yaitu yang menjalani prosedur transkateter untuk shunt paliatif. Nah, kalau misalnya pasien hanya dilakukan repair katup tanpa sampai mengganti dengan prostesa, maka antibiotik profilaksisnya ini hanya direkomendasikan 6 bulan setelah prosedur. Nah, kalau pasien ini kan, kalau ini kan operasinya sampai ganti katup, sebenarnya ya yang A ini diberikan antibiotik profilaksis. Yang E ini bisa benar kalau operasinya itu mungkin operasi cuman kayak balon angioplasti gitu-gitu mungkin ya. Yang cuman repair tapi tidak sampai mengganti. Terus durasinya sudah lebih dari 6 bulan. Nah, itu mungkin tidak ada perlakuan khusus. Yang benar ini A ya. Aku nggak bisa ganti soalnya pakai gambar ya ini. Ada yang mau nanya? IV apa oral ya Mas ya? Disilin. IV kayaknya ya ini ya. Oh, kalau amoksisilin bisa oral, Mbak. Amoksisilin bisa oral, ampicillin antara IM atau IV, cefazolin IM atau IV, azitromisin bisa oral, doxycycline bisa oral. Ya, lanjut ya. 141, pasien 32 tahun datang ke IGD dengan keluhan demam 2 minggu, batuk berdahak, dan nyeri dada saat menarik nafas dalam. Demam meningkat disertai keringat. Pada malam hari, pasien juga mengeluh buang air kecilnya kadang berwarna seperti cucian daging, nafsu makan turun, berat badan turun, riwayat penggunaan narkoba suntik dan masih menggunakan narkoba suntik sampai 1 minggu yang lalu. Pemeriksaan fisiknya didapatkan tensinya 100/65, suhunya 38,8, takikardi 117 kali per menit, didapatkan takikardi, murmur sistolik 4/6 terutama di apex. Di apex berarti kan mitral, berarti Regurgitasi. regurgitasi, oh ya, mitral regurgitasi. Ada makula eritematosa, tidak nyeri, ada needle marknya, pemeriksaan laboratorium, leukositosis sampai 19.000. Rencana diagnosis dan tata laksana yang paling tepat dilakukan segera adalah ini yang benar, aku juga setuju, ekokardiografi transtorakal dan antibiotik IV empirik. Kenapa nggak kultur darah? Sebenarnya kultur sama eko itu kan sama-sama kriteria mayor ya. Cuman kalau kultur darah tuh lebih ribet, soalnya dia harus 2 kali kultur positif dan harus sesuai dengan organisme yang untuk itu apa? Untuk infektif endokarditis. Jadi sebenarnya lebih cepat menggunakan eko. Kalau ada 2 pilihan ini ya pilih yang eko aja. Nah, ini yang DUK kriteria itu definitif jika ada 2 mayor kriteria atau 1 mayor kriteria dan 3 minor. Nah, ini yang untuk kriteria dari blood culture. Nah, ini kan ada A, B, C. Yang A itu mikroorganisme yang tipikal untuk IE ditemukan 2 kali pada blood culture. Contohnya ya ini kalau Streptococcus galolyticus, H-check group, Staphylococcus aureus, dan Enterococcus fecalis. Atau bisa juga ya konsisten dengan IE, tapi ini juga sama sih kurang lebih kulturnya juga harus 2 kali atau 3 dari 4 kali kultur. Bisa sekali pemeriksaan kultur positif, tapi cuman untuk bakteri yang C. burnetii ini. C. burnetii. Terus ini juga ada pembagian kriterianya antara definitif, possible, atau rejected. Yang ini. Nah, terus kapan kita... Bentar. Kapan kita memilih transtorakal atau transesofageal? Sebenarnya lini pertamanya itu transtorakal. Kecuali... Oh ya ini. Kecuali kalau pasiennya itu sejak awal menggunakan katup prostetik atau menggunakan intracardiac device, itu baru menggunakan TOE, transesofageal. Kalau nggak salah ya. Di sini nggak ada.
Ya udahlah. Jelas ya kira-kira ya. Soal selanjutnya nomor 142 ini, nah ini dari nomor 142 sampai 144 banyak soal katup. Laki-laki 56 tahun datang dengan keluhan sesak nafas, dirasakan memberat dalam 3 minggu terakhir. Pada mulanya sesak muncul setelah berjalan 50 meter dan akhir-akhir ini keluhan sesaknya timbul jika pasien duduk. Pada pemeriksaan fisik ditemukan tekanan vena jugularisnya 8 cm H2O, batas jantung kirinya 3 jari lateral garis mid clavicula kiri, didapatkan bising pansistolik derajat 3/6 dengan punktum maksimum di apeks jantung dan penjalanan ke arah lateral. Ini kan berarti di apeks kan berarti mitral ya, mitral pansistolik ya tadi sama ya, regurgitasi juga. Regurgitasi ya ini mitral insufisiensi. Nah, ini mungkin untuk hafalannya. Jadi kalau daerah apeks ini kan punktum maksimum suara jantung ya. Ini untuk areanya mitral, nanti penjalarannya dia bisa ke arah lateral, ke arah ketiak, aksila, atau bisa juga dia ke arah mana ya ini istilahnya ya? Ke arah leher sih, penjalanan ke arah leher. Jadi mirip-mirip kayak area aorta. Kalau trikuspid, dia di daerah ICS 4. ICS 4 bisa di parasternal kanan atau di parasternal kiri. Pokoknya patokannya di ICS 4. Kalau area aorta ini di ICS 2 kanan, parasternal kanan. Terus khasnya dia menjalarnya ke leher. Kalau area pulmonal nih yang di ICS 2 parasternal kiri. Nah, terus nanti khasnya kan suaranya antara dia murmurnya di sistolik atau diastolik. Ya mungkin bisa dihafalkan dengan fisiologi jantung ya. Jadi kalau pas dia eh, sistolik itu kan berarti ventrikelnya lagi kontraksi. Pas ventrikelnya lagi kontraksi terus murmur, berarti dia itu berarti pas lagi regurgitasi di mitral atau regurgitasi di tricuspid. Terus mungkin ini yang agak beda sendiri yang PDA ya. Kalau PDA tuh istilahnya continuous murmur. Terus kalau stenosis aorta ini murmurnya sistolik sama ada pulsus parvus et tardus. Kalau ventricle septal defect ini pansistolik, murmurnya pansistolik. Terus apa lagi ya? Nah, ini kalau regurgitasi aorta selain murmur diastolik dia ada water hammer pulse. Nah, jadi ini yang benar tadi ya mitral insufisiensi. Gimana Mas Mas Erlangga? Yang soal itu ya, infektif endokarditis yang sebelumnya ya Mas ya. Ini aku melogika kunci jawaban sih. Soalnya kalau kultur darah harus 2 kali Mas. Dan ada jarak waktunya juga nggak sih kalau nggak salah? Oh nggak ada ya di sini ya. Gimana Mas R? Atau yang lain mungkin ada pendapat? Lanjut aja Mas. Oh iya deh. Atau nanti ditanyain ke dokter Sali ya bisa sih. Soalnya kan kalau untuk kriteria definitif kan bisa 1 mayor kriteria dengan 3 minor kriteria kan ya. Nah ini soal selanjutnya masalah katup juga perempuan 20 tahun dengan keluhan sesak nafas yang memberat 2-3 bulan lalu. Sesak dirasakan meskipun aktivitas ringan seperti berpakaian, tensinya 110/20, nadinya 104 kali per menit, iramanya tidak teratur, didapatkan galop S3, dan terdengar bising diastolik decrescendo di sela iga 2 right sternal border. Patofisiologi yang mendasari kondisi ini, ya tadi kalau di ICS 2 kanan berarti kan dia areanya aorta ya. Terus dia bisingnya diastolik. Berarti itu kan insufisiensi aorta juga kan ya. Yang ini kan di kanan. Terus dia bisingnya diastolik. Aorta, aorta, aorta. Nah, ini kan pas ya diastolik. Regurgitasi aorta, diastolik.
Eh, terus patofisiologinya kalau ketika diastolik terus ada eh, aliran darah yang kembali, berarti kan nanti end diastolic volumenya kan akan meningkat kan ya. Aku logikanya gitu sih. Yang lain gimana? Setuju juga? Seharusnya iya, Mas. Balik gitu kan maksudnya. Dia balik karena regurgitasi aorta kan waktu dia diastolik aliran darahnya itu balik dari aorta balik ke ventricle ventricle kiri berarti ya. Iya. Oke. Nah, ini mungkin untuk tanda-tanda dan jenis-jenis pulsasi bisa dihafalin ya, sering keluar juga di soal. Nah, ini aorta regurgitation menyebabkan ventricle kirinya overload karena ada peningkatan left ventricle and diastolic volume akibat dari dilatasi dan hipertrofi eksentrik dari ventricle kiri. Oke, lanjut ya. Soal nomor 30, ini wanita 27 tahun datang ke IGD dengan keluhan sesak nafas yang bertambah berat sejak 2 hari yang lalu. Dijumpai keluhan sesak disertai bengkak pada kedua kaki. Pasien sedang hamil minggu ke-32. Tidak ada riwayat sakit jantung sebelumnya. Tensinya 100/70, nadi 112 kali per menit. Rongki basah halus di kedua basal paru dengan JVP-nya 8 cm. Pemeriksaan fisik jantung dijumpai impuls apikal bergeser ke lateral. Ini kan berarti di daerah apex ya. Ada murmur holosystolik grade 4-6 yang disertai irama galop S3. Murmur sistolik. Ya berarti ini regurgitasi mitral juga kan ya. Nah ini kalau aku mikirnya kan regurgitasi mitral berarti kan nanti yang apa? Yang terkenanya kan ventricle kiri. Mungkin ventricle kirinya hipertrofi, kemudian dia jadi dekompensasi jantung. Ini aku nggak pakai pembahasan sih, cuman tak logika aja dari patofisiologi. Yang lain gimana kira-kira? Setuju nggak? Kalau dekom jantung kan karena dia ya ada gejala dekomnya nih kan ada ronki basah halus di kedua basal paru, pasiennya sesak nafas, bengkak. Ini murmur sistolik di mitral. Nah ya regurgitasi mitral kan sistolik. Jadi dia kena ventricle kiri, terus akhirnya dekom jantung. Udah. Selanjutnya, mau istirahat dulu atau gimana? Aku terakhir 144. Istirahat dulu aja kali ya. Nyiapin Iya, dokter Niken nanti jam kurang 8. 15 menit. Iya, Iya, oke deh. Terima kasih Mas Mbak. thank you guys. Oh,